Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Ramadhani dengan NIM 2316795. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program dari tugas individu di mata kuliah Desain dan Pemrograman Web mengenai MVC nasabah bank. Berikut ini adalah detail dari program MVC nasabah bank tersebut. Pertama-tama, terdapat kelas nasabah. Kelas ini merepresentasikan kelas yang akan digunakan untuk merepresentasikan objek nasabah. Nah, terdapat beberapa propertinya. Properti itu sama seperti atribut yang merepresentasikan dari nasabah bank tersebut. Properti tersebut diantaranya sebagai berikut ini, seperti nomor rekening, nama, alamat, telepon, email, saldo, dan aksesnya itu dibuat private, di mana setiap properti ini hanya dapat diakses di dalam kelas itu saja. Selanjutnya ada konstruktor, di mana konstruktor ini akan digunakan untuk menginisialisasi objek-objek ketika dibuat dari kelas. Nah, di dalam kasus ini tuh konstruktornya tuh menerima parameter seperti xnorek, xnama, xalamat, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk this keyword ini digunakan untuk menerima nilai parameter dari konstruktor tadi, dan mana fungsinya itu digunakan untuk menginisialisasi properti-properti objek. Yang selanjutnya ada fungsi cetak. Tentunya fungsi cetak ini berguna untuk mencetak output dari program ini agar terlihat lebih rapi saja. Nah, yang selanjutnya yaitu ada file model nasabah.php. Di dalam file ini kita menginclude file dari nasabah.php. Kelas yang akan dibuat dalam file ini adalah model nasabah, di mana di dalamnya terdapat properti private dari kelas model ini, yaitu berupa array yang akan menyimpan data nasabah. Selanjutnya ada beberapa fungsi yang akan digunakan nantinya, seperti fungsi insert, fungsi get all, fungsi get, dan fungsi update. Fungsi insert ini digunakan untuk menambahkan data nasabah baru ke dalam model. Nah, yang selanjutnya ada fungsi get all. Fungsi get all ini digunakan untuk mendapatkan semua data nasabah yang tersimpan di dalam model. Yang selanjutnya ada fungsi get dengan parameter yaitu rec, yaitu digunakan untuk mendapatkan data nasabah secara spesifik, tapi per record gitu, atau per baris gitu. Yang selanjutnya yaitu fungsi update. Fungsi update ini menerima parameter berupa rec, atribut rec, dan juga nasabah, x nasabah. Nah, metode ini digunakan untuk memperbaharui data nasabah yang ada di dalam model tersebut. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan controller. Nah, di dalam file controller ini akan berguna untuk berfungsi untuk memanipulasi data-data nasabah tersebut. Nah, kita menginclude file dari model nasabah tadi. Selanjutnya di dalam file controller ini terdapat kelas bernama controller nasabah, di mana di dalamnya terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama yaitu fungsi konstruktor, yaitu konstruktor ini digunakan untuk membuat objek. Nah, jadinya konstruktor ini akan dipanggil secara otomatis ketika objek itu dibuat. Di dalam konstruktor terdapat sebuah objek dari kelas model nasabah yang kemudian disimpan dalam properti model nasabah. Selanjutnya, metode indeks ini akan dipanggil untuk memulai eksekusinya. Nah, di dalam fungsi indeks ini terdapat pesan, yaitu model view controller demo or index sebagai titik awal dari halaman depan output. Yang selanjutnya ada fungsi add record. Fungsi add record ini digunakan untuk menambahkan data. Jadi parameter yang diterima itu seperti nomor rekening, nama, alamat, telepon, email, dan juga saldo. Yang selanjutnya ada fungsi view all record. Nah, view all record ini digunakan untuk menampilkan seluruh data nasabah yang ada di dalam model. Yang selanjutnya ada fungsi view single record. Kalau tadi view all record itu menampilkan seluruh data yang ada di dalam model, maka view single record ini hanya menampilkan satu baris data saja dari dalam model. Yang selanjutnya ada fungsi update record. Nah, fungsi update record ini digunakan untuk memperbaharui data nasabah yang ada di dalam model. Nah, yang diupdate itu berupa record atau pembaris dan juga data dari si nasabah tersebut.
Selanjutnya yaitu mengenai file driver mvc nasabah.php. Jadi di dalam file ini kita menginclude file dari controller nasabah.php, di mana kita membuat objek baru yaitu bernama cn. Cn itu merupakan objek dari si controller, yaitu controller nasabah. Nah, objek baru ini akan menyimpan maksud saya baris ini tuh kayak akan membuat objek baru dari kelas controller nasabah dan menyimpannya ke dalam variabel cn tadi. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menambahkan record, kita bisa melakukannya seperti ini. Nah, baris ini kalau misalnya ingin memanggil metode addRecord, berarti kita tinggal panggil seperti ini saja. Lalu selanjutnya ada fungsi viewAllRecord, yang mana fungsi ini itu dipanggil untuk menampilkan seluruh data nasabah yang ada di dalam model tadi. Tadi kan kita udah menambahkan data nih di dalam sini. Nah, ketika kita ingin menampilkan seluruh data yang ditambahkan, kita tinggal bisa memanggil fungsi dari viewAllRecord ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian hanya ingin menampilkan data dari satu baris saja ataupun baris tertentu, maka kita tinggal menuliskannya seperti ini, di mana di dalamnya tuh kita tuliskan parameternya tuh berupa angka dari baris yang akan kita panggil. Yang selanjutnya yaitu update. Nah, kalau misalnya ingin melakukan update, kita bisa melakukannya seperti ini. Baiklah, saya akan menjalankan hasil dari pemrograman file ini. Jadi, hasil ataupun gambaran outputnya seperti ini.